Ya, ibu mungkin agak tekan telah yang apa lah. Ada anak-anak nih jaga teriak-teriak untuk ini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pertama-tama saya minta maaf ibu ya mengganggu nih. Yang seharusnya mungkin ibu lebih santai kan ya, lagi yang makan mungkin kami ada terganggu sebentar ibu karena kenapa ibu kami dari Koperasi Pertamina ini tentunya akan memberikan keamanan, memberikan keselamatan ya ke semua konsumen, terutama terkait masalah kebakaran ibu yang terjadi saat ini. Ibu hati-hati ya, karena ibu di Pontianak ini banyak sekali kebakaran akibat dari gas LPG ibu ya. Kebanyakan kebakaran bukan kebanyakan tabung besar, tapi kebanyakan kebakaran ada tabung kecil seperti ini ibu hati-hati ya, hati-hati. Yang pertama. Yang kedua ibu, kami dari Koperasi Pertamina mengucapkan terima kasih kepada pihak sekolah yang telah menerima keadaan kami ya, juga kepada ibu di sini yang telah bersedia ibu ya. Ibu, kami tidak tiap hari ya, kami setahun sekali seperti ini. Tujuannya ibu, kami tidak mau mendengar ya satu kebakaran gas, yang kedua ya korban akibat dari kebakaran LPG hati-hati ya begitu. Yang terpenting ibu gini ya, yang disebut dengan kebakaran gas yang menyebabkan rumah hancur ya, meninggal dunia, ibu maaf, bukan diakibatkan dari tabung yang meledak ya. Insya Allah ibu, tabung ini tidak bisa meledak. Ini kan baja bu, ini baja ya. Kalau tabung kebakar itu memang iya, tapi kalau kita punya pikiran tabung meledak sangat besar sekali, insya Allah ibu, tabung tidak bisa meledak ya begitu. Nah, apa pemicu kebakaran? Kita harus tahu. Pemicu kebakaran itu akibat apa? Kita yang lalai, kita yang ceroboh ya bu ya. Ketika dipasang nih, dia, kalau sudah mengalami bunyi, saran kami, ibu jangan akali. Ibu lepas regulatornya, gantilah lebih dengan yang baru. Ini pesan Pertamina gitu. Yang terpenting ibu maaf hati-hati ya. Pesan kami berkali-kali hati-hati. Satu, banyak tabung-tabung yang palsu, ibu hati-hati ya. Banyak ibu ribuan tabung yang palsu, ibu harus tahu. Jangan sekedar isi ulang tabung, ibu hati-hati ya gitu. Yang kedua ibu, banyak tabung-tabung yang bocor, ibu hati-hati ya, hati-hati. Bu begini, saran kami ibu, kalau ibu memilih tabung ya, langkah yang pertama satu, jangan melihat warnanya bagus ya. Jangan melihat catnya mulus, ibu hati-hati. Ada orang pilih-pilih warna ya, kalau isi gas kan, damu yang berkar betul ya. Bu, ciri-ciri tabung asli maaf ada dua. Yang pertama ibu lihat di sini nih, ibu di sini, ibu di sini, ibu di sini. Yang pertama bu, setiap tabung ada lambang Pertamina, insya Allah ini yang asli. Silakan ibu gunakan ya, silakan ibu pakai ya. Ada enggak? 1, 2, 3 ya bu ya. Nih yang 5 kilo bu, 5 kilo nih sama bu ya. Ibu 5 kilo sama nih. Ada pinggulnya ya. Dari 1, 2, 3 ya. Jadi kalau ibu pilih tabung nih ya, pilih tabung. Kalau tidak ada lambang ini, tidak ada lambang Pertamina, ibu jangan terima. Itu satu dari tabung yang palsu ya. Bu, kalau yang asli itu pinggulnya itu bu dari dalam keluar, insya Allah yang asli ya. Kalau yang palsu dari luar ke dalam. Jadi bapak ini bu, apa namanya bu? Sekur ya. Itu kalau yang palsu. Ini yang seperti ini bu, yang 5 kilo nih, ada seperti ini. Insya Allah ini asli ya. Yang kedua ibu mah, Pak, di sini nggak nampak toh? Udah kelihatan kan di sini dan nampak nih. Gimana ibu lihatnya izin ibu? Ibu lihat di sini ada nggak lingkarannya ibu? Ada nggak silindernya? Ya, hati-hati. Kalau tidak ada ini nih, nggak ada bulat, ibu hati-hati. Itu dikasih tabung yang palsu, ya, gitu. Setiap tabung ibu selalu ada lingkarannya, insya Allah ini yang asli. Ya, gitu. Yang terakhir ibu hati-hati, banyak tabung-tabung yang bocor. Hati-hati ibu. Bocor ada dua, satu bocor di sini nih, ada solatif ini kan. Yang kedua bocornya di sini, gas nyembur. Hati-hati. Izin ibu, izin maaf ya. Nah, pernah nggak ibu bocor begini nggak? Pernah nggak? Pernah bocor begini bu? Iya. Pernah begini? Pernah ya? Pernah. Ibu maaf ya. Bu, bila mana bocor kayak tadi, ibu jangan panik, itu kuncinya ya.
Yang kedua, jangan nyalakan listrik di dapur kalau bocor ya, itu berbahaya. Tindakannya apa Bu? Bila mana bocor kayak tadi ada dua langkah. Satu, bawalah tabung ke tempat terbuka, itu aman ya. Boleh dilempar boleh, sekali boleh ya, sekali boleh. Ataupun lebih aman Bu, kalau bocor kayak tadi nih, Ibu siapkan tes penyedot kuncinya. Atau obeng, ada paku ya Bu, khusus tengah-tengah sini. Bu, ini kalau bocor nih, Ibu kalau bocor gini kan nih, kalau bocor gini kan, letak insya Allah ya. Ini kalau bocor gini kan nih, kalau bocor ya, gini kan. Insya Allah Bu. Nah, yang tadinya bocor ya, Ibu gini kan, langsung mati insya Allah itu kuncinya ya. Ini Bu. Jadi kalau bocor Ibu sudah gini, gini, langsung mati ya. Gini ya. Karena Ibu, kalau misalnya gini, sekali belum mati, dua kali. Gini kan, dua kali belum mati, ketiga kali. Kalau tiga kali Ibu tidak mati, ya lebih baik Ibu bawalah tabung keluar, ya lempar dikali, ya kan? Misalnya Ya? udah dilepas apanya ini masih berani keluar. Iya, atas keluar ya. Ibu bawa aja keluar, ya di tempat yang terbuka, ya itu amannya insya Allah, ya amannya itu, ya. Lalu Ibu masalah pakin, Ibu hati-hati, ini penting, hati-hati masalah pakin, ya. Jadi kalau Ibu isi ulang tabung, ini pakin, ya Ibu cek keadaan pakin, masih layak atau tidak, bagus atau tidak kan? Ibu cek pakinnya. Kalau pakin sudah sobek, jangan Ibu gunakan. Kenapa? Kalau pakin sobek, Ibu pasang, pasti akan mengalami bunyi, betul? Begitu kan? Nah, karena apa? Ini faktor masalah pakin, ya. Jangan koleksi pakin sebanyak mungkin. Contohnya Ibu maaf ya, habis congkel simpan, gitu kan ya? Habis congkel simpan. Itu dah. Iya kan kendor dan dipakai kan. Jangan, Ibu maaf, jangan koleksi pakin bekas sebanyak mungkin. Karena kenapa Bu? Ini sampai 2 kali 3 kali pemakaian, ya. Contohnya habis congkel simpan, jangan. Sediakan pakin sebanyak mungkin Bu, ya. Sediakan pakin yang bagus, yang baru ya. Terpenting. Beli di ya. mana, Pak? Nah, ini banyak di sini Bu. 10.000 segini nih kalau berkenan nih. Banyak, insya Allah ini aman ya. 10.000 banyak. Bisa beli di mana, Pak? Di sini ada. Oh, di sini. Ini. Nih, 10.000. Ini Ibu SNI kan nih, ada SNI kan, ini asli ya. Baru tahu pakin bisa dibeli. 10.000 silakan berkenan ya. Nah, Ya, Bu, ya, ya, ya. begini. Yang terpenting gini maaf ya. Jadi kami gini Bu, kami ingin mengajak mulai saat ini ya, tahun ini dan seterusnya, Ibu kalau pasang regulator Ibu sendiri ya. Ibu sendiri yang pasang nih, Ibu yang melepas regulator. Jangan ketergantungan sama Bapak. Ini harapan kami. Betul, ya. betul. Berikut Bapak ya kan. Bapak lagi mancing kan di WA. Pak pulang sebentar. Ibu jangan ketergantungan sama Bapak ya. Jadi Ibu yang pasang, Ibu yang melepaskan ya. Ya. Bapaknya lagi di kantor, kadang nggak masak ya, dibiarkan dulu. Bapak pulang kantor baru melepas lagi, betul kan? Jangan ketergantungan sama Bapak. Nah, yang tadi Ibu di sini, ada nggak yang pasang sendiri ke tabung, ada nggak? Ibu ya, alhamdulillah. Ibu alhamdulillah ya. Nah, berarti Ibu sayang Bapak kan, cinta Bapak toh? Tidak, tentu tidak. Nah, Tidak salah lagi. Ibu mah gini. Ibu hati-hati ya, gini Bu. Hati-hati bagaimana cara pasang regulator yang benar, yang aman, supaya apa? Supaya tidak bocor, ini yang kalah ya. Banyak orang bunyi gini nih, ketika dipasang bunyi, betul. Itu bukan faktor masalah pakin, tapi apa? Cara pasangnya yang kurang tepat, itu yang tidak boleh. Jadi gini Bu nih, Mak. Tidak boleh nih. Ketika masuk, jangan sekali-kali Ibu pasang regulator tekan begini, tidak boleh. Ini hati-hati ya. Ini yang tidak boleh. Mungkin selama ini Ibu kalau pasang gimana? Iya, ditekan gitu. Begini, kan? Iya. Ibu ini yang tidak boleh. Bu, izin. Kenapa anda boleh begini kan? Nih, ini yang kalah nih, ini yang kalah. Contohnya nih, dipasang, tekan begini, betul. Putar ke bawah kan? Ketika diputar nih, tangan diangkat. Nah, bunyi begini, betul. Bunyi kan? Ini apa bunyinya? Ini bukan faktor masalah regulator, ya. Faktor masalah pakin. Ganti pakin Ibu satu ya, ganti pakin yang baru nih. Ibu ganti pakin yang baru nih, ya kan nih. Satu, ganti pakinnya. Ya, pakin yang baru ya, gitu. Pakin yang baru. Ya, ganti pakin yang baru ya. Ibu pasang lagi ya. Oh iya Bu, makasih. Pasang begini lagi kan, pasang begini ya. Nah, Bu dengarkan. Ini tidak. Ya. Nah, kenapa Anda boleh begini Bu?
Nggak boleh begini. Ketika ibu pasang begini kan, diputar begini, nah tangan diangkat, kadang bunyi betul, seperti itu kan? Itu bukan faktor masalah pakin. Ini yang sudah kalah Bu, hati-hati ya. Bu, kalau sudah 5 kali ganti pakin bunyi, pesan kami jangan ibu pakai, jangan ibu akali. Lebih baik ibu lepas regulatornya, tolong gantian yang baru ya regulatornya. Ini pesan pihak LPG Pertamina. Tapi maaf, ada orang begini, ketika dipasang bocor, bukan ganti regulator. Apa tindakan kita? Ambil karet gelang. Sini kita kasih karet kan? Ini tidak boleh, hati-hati ya. Kasih plastik begini Bu nih, plastik, masukkan begini betul kan? Nah ini tidak boleh. Atau diikat, begini diikat nih, tidak boleh diikat, ya kan, hati-hati. Bahkan orang begini Bu, ya, sudah tahu rusak, bocor, bukan diganti. Apa yang paling bahaya lagi? Yang gini Bu, ambil batu langsung ya begini nih. Nah begini, ini paling bahaya, hati-hati kan? Ini tidak boleh Bu, hati-hati ya. Hati-hati ya Bu, kalau di rumah kalau regulator sudah bocor, ibu jangan diakali begini, itu tidak boleh Bu, hati-hati ya. Kenapa tidak boleh begini Bu? Maaf, ibu masak kan, ibu masak. Ketika masak kan ibu jalan nih, ini kesenggol kan, nah jatuh. Ketika jatuh ini gas keluar, ini nyala, ini suatu kebakaran ya, Bu, hati-hati. Kalau regulator sudah bocor, jangan dipakai. Ibu ganti regulator dengan yang baru ya. Lebih baik ibu korban uang daripada korban Rumah, betul kan? dan nyawa. Bertahun-tahun ya Bu ya, rumah kita bangunkan ya, sampai ada bocor gini Bu, kebakaran akibat regulator kan, jangan ibu. Sampaikan sama bapak cara pasang regulator yang benar begini Bu nih. Pegang, masukkan, tekan di sini ya. Tekan begini, ini berputar. Ini itu cara pasang regulator yang benar, ya. Bukan begini. Tekan di sini, ini putar. Insya Allah, ini cara yang benar, ya. Nah, ketika dipasang begini, ibu jangan nyalakan kompor. Kalau kenapa? Ketika dipasang, ibu nyalakan kompor sampai kapanpun kompor gak akan nyala, ya kan? Kompor gak akan hidup, betul Bu? Contohnya nih, dipasang nih, nyalakan kompor kan, sekali nggak nyala betul, 2 kali sampai berkali-kali nggak nyala, selang gini-gini betul, ya kan? Nih, ini jangan sering-sering berbentuk selang, hati-hati ya. Selang gini-gini kan, gini-gini, kompor nggak nyala, larinya kemana? Regulatornya gini-gini betul kan? Nah ini tidak boleh, tabung digoyang-goyang, ya kan? Kompor gini-gini kan, gini itu tidak boleh, ya, hati-hati. Bu, ketika dipasang, biarkan kompor mati. Yang terpenting ibu, tolong ibu ini tes dengan 2 hal. 1, ibu dengarkan, ada nggak bunyi betul, hati-hati. Yang kedua, ibu cium, ada nggak bau gas, ya. Kalau kompor mati Bu, di sini ada bunyi, ada bau gas, maaf, ibu jangan nyalakan kompor begini, maaf ya, gini Bu. Kenapa? Suatu kebakaran, hati-hati ya. Tapi ketika dipasang ibu dengar, ada nggak bunyi? Oh aman. Ibu cium ada bau gas, insya Allah aman. Monggo ibu nyalakan kompor ya. Dan minimal ibu sudah waktu ya. Ibu hati-hati. Kenapa kami hadir seperti ini? Kami akan memberikan satu jawaban pada konsumen ya. Ada bertanya, Pak, kenapa ada kebakaran gas? Kenapa rumah hancur dia? Kenapa meninggal dunia? Ibu maaf, yang disebut dengan kebakaran gas LPG bukan pemicu tabung. Tabung tidak bisa meledak, insya Allah itu aman. Pemicu kebakaran ada 3. Yang pertama, perhatikan masalah kompor dulu Bu, ya. Kompor yang bahaya gimana? 1, dinyalakan susah. 1 kali, 2 kali, 3 kali nyala. Ibu gunakan korek begini kan baru bisa masak nih. Ini faktor bahaya buat ya. Cara kompor yang aman ibu gini. Ketika tombol diklik, api langsung nyala kan, kompor hidup. Ini ibu cara kompor yang aman. Yang kedua ibu nih, sebelum masak perhatikan warna api. Warna api jangan sampai merah kuning begini. Pernah nggak ibu di rumah kompor gini? Pernah nggak? Pernah biar Bu. Kalau kompor kuning begini, ibu jangan diserviskan. Ini kompor udah rusak, ya. Ini udah bahaya. Cuman apa? Kepanci hitam. Betul kan? Ya. Bu, cara mengatasi kuning begini itu gampang, ya. Gini Bu, setiap kompor nih di sini memiliki setelan, spuier. Caranya gini,
saya akan birukan. Caranya gini Bu. Yang pertama, Ibu tarik kompornya ke depan ya gini. Ibu angkat kompornya nih, angkat, masukkan tangan, klikkan seperti ini sedikit. Nah, biru kan? Saya kuningkan kembali. Kuning kan? Saya berikan kembali nih. Saya berikan kembali. Biru kan? Nah, di mana Ibu? Izin Ibu. Nih, letaknya di sini Ibu. Saya kasih tahu ya. Ibu izin Bu. Ini setelannya nih. Ini setelannya. Mainkan. Nah, kanan, kiri. Insya Allah kompor jadi begono. bagus lagi ya. Ini caranya. Ya. Alhamdulillah baru tahu. Ini caranya. Terima Jadi kasih, kalau Kak. kompornya warnanya kuning, ya jangan diserviskan. Ibu ginikan, Ibu angkat, masukkan tangan, ini sedikit nih, ini sedikit nih. Nah, ya kan? Biru kan? Oh, ya. Ya kan? Ini cara Bagi yang mengangkat. tunggal, bagi yang dua, Sama ya. bagi kalau kita baru beli itu memang udah ada tuh yang ini. Ada. Semua ada ya, semua ada setelannya ya. Setelannya. Nah, Ibu begini ya. Yang kedua, kebakaran masalah selang Ibu hati-hati ya. Selang ini Ibu jangan lama-lama Ibu gunakan ya. Batas pemakaian selang sampai 5 tahun. Itu batas penggantian selang ya. Ketika 5 tahun Ibu ganti selang ini yang baru ini ambilannya. Dan cara melihat selang bukan di sini Bu, bukan sini. Di mana di sini Bu, ini yang paling baik di belakang. Ini yang paling bahaya. Sebelum masak, coba Ibu tangan ginikan di belakang. Kalau di belakang selang sudah lembek, sudah empuk, Ibu hati-hati ya. Ganti yang baru ya dia itu ada. Yang terakhir Ibu umat nih, pemicu kebakaran, ledakan dasar apa Bu? Ini regulator Ibu. Ini pemicu kebakaran ini. Nih Bu, kenapa regulator? Ini sebagai jantungnya dari LPG ya Bu. Bila mana Ibu pergi keluar kota, di rumah nggak ada orang, mulai saat ini posisi regulator itu jangan diorangkan, tidak boleh ya. Itu ya. Suara saya kalah dengan ya. Bu, kalau Ibu keluar kota ya, keluar kota di rumah kosong, jangan diorangkan, tidak boleh ya. Bagaimana cara amannya? Ibu matikan setengah nih, matikan setengah. Ini kunci amannya ya. Kalau keluar kota ya, begitu. Jadi gini Bu nih, gini matikan setengah. Silakan pergi keluar kota. Pulang ke luar kota, Ibu kalau masak kembalikan, klik, insya Allah cara yang aman. Bukan kata orang ditumbangkan dengan bekasnya. Bukan gitu ya, nggak boleh ya, bukan begitu ya. Nah, pernah nggak Ibu kalau Ibu pergi keluar kota, matikan setengah, pernah nggak Bu? Nggak pernah kan? Dicabut. Bu, maaf. Boleh, gini boleh kan? Gini nih, boleh kan? Maaf. Tapi jangan sering-sering melepas regulator. Biasa tabung itu masih ada gasnya, ya. Takutnya apa Bu? Ketika Ibu lepas, di sini ada gas bocor halus nih, ya kan? Ibu begini kan regulator kan begini. Pergi keluar kota, ya. Ibu nggak sadar di sini gas itu keluar. Dan cepat habiskan yang pertama nih. Boleh Ibu lepas, tapi dengan catatan ini kembalikan. Nah, ini amannya, ya. Begini, ini aman silakan. Atau ini Tidak ditekan. bekas ini nih, bekas segel nih, ini jangan buang, Ibu kembalikan. Nah, begini, insya Allah ini amannya, ya, kembalikan. Silakan keluar kata, ya. Nah, Ibu yang kedua gini, nah, kenapa di sini kami bawa banyak macam-macam regulator, ya? Ini pertanyaan dari konsumen yang masuk ke media Pertamina, Pak. Yang bagaimana sih cara menggunakan regulator yang aman betul Bu? Ibu tidak perlu khawatir, ya. Semua regulator pada saat itu aman, insya Allah bagus ya dia. Nah, yang begini Bu, ini bagus, Ibu silakan gunakan. Kami tidak melarangkan. Yang kedua, ada yang pakai begini Bu? Ada. Ini bagus, Ibu silakan gunakan gini kan, caksakan ya, masukkan, putar betul kan. Nah, ketika Ibu keluar kota, jangan di-on-kan, kembalikan ke belakang, klik, insya Allah ini amannya ya. Kalau rumah keadaan kosong, ya kan begitu. Yang terakhir Bu, ada nggak pakai begini? Dari rumah. Ada Bu? Saya pakai. Pakai begini, kompornya gimana Bu? Kompornya gimana? Yang dua tunggu, kompornya. Yang dua, Ibu maaf sekali lagi, maaf ya. Bukan kami melarang menggunakan begini. Hati-hati menggunakan begini ya. Ibu ini regulator yang tentu high pressure betul. Semakin diputar, semakin kencang gasnya betul kan? Ibu maaf, ini Pak, jangan digunakan di kompor portable begini pun tidak boleh. Tidak boleh. Atau yang dua mata nih tidak boleh. Ibu
Ini khusus digunakan kompor ibu tuh yang bulat, yang 1000 apa itu? 1000 api ya, 1000 api ibu. Ini ibu regulatornya, ya. Ini jangan digunakan di kompor begini ibu, hati-hati. Kenapa? Satu, ini kan kompor kan rendah, ibu mesinnya akan rusak yang pertama, ya. Gitu. Yang kedua bu nih, selain mudah persyaratan itu berbahaya. Digunakan kompor yang bulat, yang open nih, open kan? Ini Pak gunakan, insya Allah aman ya, silakan ibu gunakan. Boleh nggak digunakan? Boleh, silakan ibu. Kami tidak melarangkan, tapi ada porsinya, ya hati-hati bu, ya. Nah, jadi begini bu, bila mana bapak ibu di rumah ada yang menggunakan kategori regulator yang satu yang begini, yang kedua begini ya bu ya, ketiga begini bu, ibu hati-hati. Ini regulator Pak yang tergolong, yang sistem kerjanya itu masih manual. Satu, bila mana ibu keluar kota, matikan setengah. Yang kedua ibu yang kedua ya, di saat ibu masak nih, yang pertama kan nyalakan di kompor, begini bu ya. Nah, ketika selesai masak, pesan kami jangan matikan di kompor. Di mana matikannya ibu? Matikan setengah di sini. Izin ibu gini, kan kompor nyala ya. Matikan setengah begini, matikan setengah begini, matikan setengah. Ketika mati, baru klik kompornya. Insya Allah cara yang aman. Gimana kalau masak, kembalikan bu, giliran, baru nyalakan lagi. Nah, ya kan? Ketika selesai masak, matikan pusatnya dulu, baru matikan bawahnya. Pernah nggak ibu selama ini seperti ini lakukan? Ya pernah kan? Ya. Ibu maaf, bukan setiap masak, maaf ya, menggoreng Pak, matikan, ya kan? Matikan ya. Mau apa ngerebus kopi, nyalakan, bukan. Sekali-kali aja, ya sekali-kali aja. Saya tanya, Bu, pernah nggak ibu selama ini kalau masak? Nyalakan, matikan, baru matikan kompor. Pernah nggak bu? Pernah nggak? Enggak. Belum pernah kan? Belum. Belum pernah kan? Saya tanya, selama ini ibu kalau masak nyalakan di mana? Di sini kan? Ya. Ada di sini kan? Begini ya. Kita masak nih. Selesai masak, ibu matikan di mana? Itu Pak. Di sini kan? Betul Pak ya? Betul. Apa yang salah kan gitu kan? Ya. Tapi ibu mah, kalau menggunakan yang manual Pak, ini keliru. Nyalakan di sini, matikan di sini keliru, ya. Kalau ibu menggunakan yang manual, nyalakan di kompor begini Pak ya. Habis masak nih, matikan di kompor bu. Ini sama halnya menyimpan bahaya ibu, hati-hati, ya hati-hati. Hati-hati. Nih ibu nih, saya praktekkan, ya. Ibu ke dapur nih. Ini kalau manual ya bu ya, kalau yang manual kan. Ibu ke dapur kan menggoreng nih. Simpan di sini wajannya kan, taruh wajannya. Ibu nyalakan begini. Nah, ketika ibu klik kompor, yang nyala ini apa di sini bu? Apa bu? Api yang nyalakan, kompornya dinyalakan. Kita masak betul bu. Selesai masak, ibu matikan seperti ini. Yang mati apanya bu? Apinya kan yang mati, kompor yang mati. Kalau bapak ibu selama ini tidak pernah matikan di sini ya, apa yang terjadi Pak? Kita harus tahu 24 jam pagi, siang, sore, malam. Izin ibu. Ibu dengar? Kesetep? Ibu dengar? Benar kan? Jangan kan? Kalau kompor mati Pak, saya pasang selang seperti ini. Nah, kesetep? Ngalir kan? Apa pengaruhnya bu? Satu, gas ini cepat habis, boros Pak. Ini yang pertama bu, ya kan ya? Nah ya, ini boros ini yang pertama kan? Kita harus tahu kan? Yang pertama boros, yang kedua Pak, kompor cepat rusak, dinyalakan susah. Yang ketiga bu, selang pencatan di sini kan, selang dibuka nih. Yang terakhir Bapak Ibu, ini yang kami takutkan. Saya minta izin bu ya, bila ada apinya bu ya, kesini aja kalau apinya ya. Contohnya gini Pak, di malam hari, ibu maaf ya, kebanyakan kebakaran di malam hari, jarang di siang hari ya. Contohnya, Bapak tidur kan, Ibu tidur nih, lagi orang tidur. Tiba-tiba kok ada tikus nih, tikus kan keselan, bocor begini bu, nah bocor begini. Bapak Ibu maaf, kami berkali-kali menyarankan, bila di dapur Pak bau gas seperti ini, apa tindakan kita? Satu, jangan sekali-kali menyalakan listrik, itu berbahaya bu, hati-hati ya. Ini tidak boleh ya. Yang kedua, bila mana Bapak di dapur bau gas seperti ini, kayak gini, bukan gini kan, tindakannya Pak,
buka pintu, buka jendela ya, selebar mungkin kayak begini Bu. Nah, Bu kayak gini nih, matikan begini. Langsung dimatikan. Nggak apa-apa Ibu ya. Nggak apa-apa Ibu nyalakan ya. Nyalakan ya. Ini kalau Ibu kalau di rumah ya, di sini nggak apa-apa kan. Ini kan nggak tiap hari ya. Kalau di rumah, ya kan? Bu ya. Jadi ya, jadi gini Pak ya. Satu Bu, buka pintu, buka jendela Pak ya. Nah, buka begini, matikan begini Bu ke atas nih. Kan mati nih. Ketika mati silakan nyalakan listrik. Insya Allah cara yang aman. Tapi maaf, ada yang belum tahu. Ibu maaf saya izin ya. Bila ada api nyamur ya, contohnya gini. Nggak apa-apa Ibu aman. Aman ya, aman. Karena gini nih. Ini kan gas nih kan. Ibu ini kan tidur. Bapak tidur kan? Ada tikus yang di selang. Nah, bocor begini kan. Ibu ini ke dapur kan mencium bau gas, ya. Ibu lupa, ya kan? Nah, bukan melepas regulator. Ibu ke kamar bangunin bapak kan? Pak, di dapur bau gas, kan? Gas di dapur semakin meluap kan? Bapak lupa, bukan melepas regulator. Gas semakin meluap, bapak nyalakan listrik. Terjadi kok seperti ini Mas, yang jadi begini. Hati-hati kan? Ini bahaya hati-hati kan? Jadi Bapak Ibu yang maaf ya, bila di dapur Bapak Ibu ya, bila di dapur ya, mencium bau gas jangan nyalakan listrik kontak api langsung. Ini pun kayak tadi Pak, itu bahayanya. Jadi Bapak Ibu yang disebut dan kebakaran kayak tadi, ada gas, Bapak nyalakan listrik kan, begini. Ibu Bapak janganlah takut ya. Ketika ada api kayak tadi, apa tindakan kita? Ibu maaf ya. Jangan lagi rumah Bu ya kalau ada api kayak tadi nih, ibu tenangkan diri kita. Yang kedua, ambil kain basah Bu ya, kain basah itu handuk tuh, ibu celupkan. Begini kan Bu nih, itu kan begini Pak, itu mati kok ya begitu. Atau ibu lepas regulator ini kuncinya ya, begini boleh ya. Nah, saya ulang kembali Pak, Bu ya nih. Bila ada kebakaran kayak gini, ibu tidak perlu panik. Gini lagi, karena api gini kan, tidak perlu panik Pak. Lepas regulatornya. Nah, aman kan? Betul Bu? Aman kan? Aman nih. Tabung nih, dibawa keluar, siram dengan air Pak supaya dingin. Insya Allah cara tindakan seperti itu ya. Nah, yang terakhir gini Bu, maaf nih. Yang disebut dengan ledakan itu Pak, itu bukan tabung ibu maaf. Tabung tidak bisa meledak. Jadi gini, kan ada api nih, dibiarkan ya Pak ya. Api kan besar nih. Kita keluar rumah Ibu. Ini panas Pak. Ketika ini panas Bu, ternyata membrannya ini pecah. Di sini Bu dipecah ya. Jadi Bapak Ibu yang disebut itu bukan tabung Pak. Ini pecah di sini Bu, maaf kuncinya di sini pecah di sini Bu nih. Sini Pak. Jelar ini Pak. Nah ini lepas begini Bu. Di sini Pak, nih api nyemur di sini Bu. Nah ini nyemur Pak. Nyemur ya tinggi ke atas. Setinggi 5 meter Pak, 6 meter masuk ke dapur, ke listrik, itu Bu prosesnya ya. Jadi Bapak Ibu maaf, bila di dapur Pak regulator sudah bocor, jangan Bapak akali. Jangan kasih karet, jangan kasih plastik, jangan diikat, jangan dikasih bata, dikasih batu tidak boleh. Ya begini Pak, izin ya nih, begini nih, ini tidak boleh Bu ya. Ini mengakibatkan jadi suatu kebakaran ya, hati-hati ya. Nah ini Bapak penjelasan kami terkait masalah regulator ya. Mungkin Bapak Ibu sampai sini mau belajar, silakan Ibu lepas regulator ke depan Ibu silakan. Ada nggak Ibu yang berani? Ibu ke depan. Simulasi nih, simulasi. Ya simulasi. Gini Bu nih, lihat aja nih. Nah lihat ke atas, insya Allah aman. Monggo silakan. Mungkin Bapak mau praktek Pak, silakan. Caranya Pak. Ini Bapak pakai tangan kiri Pak, tangan kiri sini, tangan kiri. Nah tangan kiri Bapak putar ke bawah ya. Putar ke sini Pak, ke sini. Nah, Bu, begini. Bapak belajar simulasi ya. Lepas regulator Pak ya, ketika ada api ya. Nih. Waktu kantin. Ini kan nyala nih, nyala kan. Ini bocor. Ini ada api. Bapak lepas tangan. Lepas ini Pak, lepas ke atas. 1, 2, 3. Nah, lepas. Nah, ini simulasinya kan aman betul kan? Tidak ada Pak kebakaran. Tidak perlu kita khawatirkan ya. Jadi yang kawan itu apa? Kalau api membesar Pak, itu masuk ke listrik, itu Pak nggak bisa kita antisipasi kan? Itu berbahaya. Selama api masih kecil, Bapak lepas dari itu sawah aman. Pak Bu, sampai sini Pak ada pertanyaan silakan. Bukan tabung Pak.
tapi regulator yang pecah ya. Ini yang pecah Pak. Ibu maaf nih, saya pakai kaca ini yang terakhir ya nih. Ibu lihat nih, pakai begini. Ibu dengar ya, ibu dengar nih. Saya putar begini kan nih. Betul Bu, ada gas kan? Ibu keluar kota matikan setengah. Gini aja matikan Pak. Insya Allah aman. Ya, silakan pergi. Kalau masak, kembalikan begini ya. Kalau ada kebakaran, 2 langkah. Tarik ke belakang, ini ke atas Pak, ini kuncinya ya. Jadi 2, ini kan 2 nih. Depan, ini ke belakang, ini ke atas. Insya Allah ini aman Pak, kalau yang begini ya. Semuanya bagus Pak, tidak ada betul yang jelek ya. Cuma apa? Sistem kerja yang membedakan. Ini yang manual Pak, ini yang manual kan, dan juga yang manual seperti ini kan begitu. Karena Bapak, regulatornya ada 2 macam, ada 2 jenis, ada yang manual, ada yang otomatis. Ini perbandingan regulator Pak, hati-hati ya begini. Baik Bapak Ibu maaf. Betul. Baik, berikan waktu ya. Pernah nggak Bapak Ibu dulu pakai begini? Pernah nggak Bu? Pernah nggak pakai begini? Pernah. Belum pernah. Baru lihat Pak ya. Baru lihat kan? Pernah lihat. Bapak izin Di ya. rumah make. Izin Ibu. Pak, alhamdulillah. Kalau di wilayah Kota Pontianak Pak ya, baik sekolah dasar, SMK atau sampai ke kantor-kantor Pak, sudah banyak menggunakan yang begini Pak. Nah tentunya hal ini kami dari Koperda Pertamina ini Bu akan kami kenalkan ya regulator listrik otomatis Pak. Alhamdulillah Bu. Ini kalau ada kebakaran, Ibu tidak perlu panik, tidak perlu melepas regulator Pak, biarkan aja. Jadi kalau ada kebakaran kan selang kebakar ya, putus ke bawah Bu. Nah ini Pak jeglek sendiri, ini sudah aman ya begitu. Ini Bu nih, Bapak lihat lambangnya Pak di sini. Lambang apa di sini Pak? Lambangnya Bu, izin. Udah laut ya, sama begini kan Pertamina betul Pak. Nah kan. Yang kedua Bu nih, jadi kan Pertamina kan warnanya merah.